Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Aditya, jam 2005 387 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang kualitas daya. Kualitas daya adalah konsep baku untuk banyaknya jenis individu pada gangguan sistem tenaga. Ada 4 alasan utama meningkatnya kekhawatiran mengenai power quality atau kualitas daya. Yang pertama, peralatan beban generasi baru dengan kontrol berbasis mikroprosesor dan perangkat elektronik daya. Yang kedua, meningkatnya penekanan pada efisiensi sistem tenaga secara keseluruhan. Yang ketiga, kesadaran konsumen yang meningkat tentang masalah kualitas daya. Yang keempat, proses terintegrasi atau interkoneksi perangkat bahwa kegagalan komponen apapun yang konsekuensinya yang jauh lebih penting. Ada beberapa perkembangan yang berdampak pada kualitas daya. Yang pertama, di seluruh dunia banyak negara telah merevisi undang-undang mereka yang mengatur utilitas listrik dengan tujuan untuk mencapai sumber energi listrik yang hemat dalam biaya. Yang kedua, telah terjadi peningkatan minat yang substansial dalam pembangkit terdistribusi. Keempat, kualitas daya atau kualitas tegangan. Dalam istilah teknik, daya adalah laju pengiriman energi yang sebanding dengan produk, tegangan, dan arus. Akan sulit untuk mendefinisikan kuantitas ini dengan jelas. Sistem tenaga AC dirancang oleh beroperasi pada tegangan sinusoida dari frekuensi tertentu 50 atau 60 Hz dan bersamanya 220 volts. Setiap penyimpanan dan signifikan dasar besaran gelombang frekuensi dan kemurnian magnitud merupakan masalah kualitas daya yang berpotensial. Mengapa kita harus memperhatikan kualitas daya? Alasan utama adalah nilai ekonomi. Ada dampak ekonomi pada perusahaan listrik, pelanggan, dan pemasok peralatan beban. Yang kedua, ada biaya yang terkait dengan gangguan ini. Bukan hal ini aneh jika operasi pemutusan utilitas tunggal yang biasa dan saat mengakibatkan kerugian US $10 untuk masalah industri ukuran rata-rata dengan menutup jalur produksi yang memerlukan 4 jam untuk memulai kembali. Masing-masing memiliki solusi berbeda yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas daya dan kinerja peralatan. Prosedur evaluasi kualitas daya. Ada beberapa langkah umum yang sering diperlukan untuk penyelidikan kualitas daya. Prosedur umum juga harus dipertimbangkan apakah evaluasi melibatkan masalah kualitas daya yang ada. Pengukuran akan memainkan peran penting untuk hampir semua masalah kualitas daya. Ini adalah mode utama untuk mengkarakterisasi masalah atau sistem yang ada yang sedang dievaluasi. Istilah dan definisi dalam kualitas daya. IEEE Standard Coordination Committee 22 IEEE SC-C22 memegang peran penting di Amerika Serikat untuk mengkoordinasi standar kualitas daya. Upaya industri tenaga listrik AS untuk mengembangkan praktek yang direkomendasikan untuk memantau kualitas tenaga listrik telah menambahkan beberapa istilah pada terminologi IEC. SOX digunakan IEC sebagai sinonim untuk istilah DIP. Kategori source diversion digunakan untuk merujuk pada voltage dip dan shock interruption. Istilah swell diperkenalkan sebagai kembalikan dari sex atau dip. Long duration variation kategori telah ditambahkan untuk menangani batasan C64. American National Standard Institute (ANSI). Kategori NOS telah ditambahkan untuk menangani fenomena yang dilakukan broadband kategorisasi bentuk gelombang yang dikenal sebagai kategori wadah untuk fenomena IEC harmonic. Recommended practice and document for harmonic control in electrical power system
yang disebut notching. Berikut adalah ada dua untuk fenomena steady state dan fenomena non-steady state. Yang pertama, fenomena steady state, yaitu ada amplitudo, frekuensi, spektrum, modulasi, impedansi sumber, notch depth, notch area. Untuk fenomena non-steady state ada tingkat kenaikan atau rate of Nash, amplitudo, durasi, spektrum, frekuensi, tingkat kejadian atau rate of occurrence, potensi energi, dan impedansi sumber. Berikut adalah tabel 2.1 yaitu Critical Phenomena Causing Electromagnetic Disturbance as classified by the EAC. Berikut adalah kategori yang ada pada kualitas data. Transient adalah bagian dari perubahan yang dalam variabel yang hilang selama transisi dari satu kondisi operasi yang disebut kondisi mapan ke kondisi operasi lainnya. Diklasifikasikan menjadi dua kategori di transient ini, ada impulsif dan osilasi. Yang pertama, impulsif transient atau transient impulsif. Transient impulsif adalah perubahan frekuensi daya yang tiba-tiba dalam tegangan arus atau keduanya yang searah dalam polaritas atau terutama polaritas positif atau negatif. Transient impulsif biasanya didirikan oleh kenaikan dan waktu peluruan yang juga diungkapkan oleh konteks spektralnya. Misalnya transient impulsif dari 1,2 kali 50 strip US strip mu s 2000 volt secara nominal naik dari 0 ke nilai puncaknya 2000 volt dari 1,2 mu s dan kemudian menurun menjadi setengah nilai puncaknya dalam 50 detik. Penyebab paling umum dan transient impulsif adalah petir. Yang kedua, oscillatory transient atau transient osilasi. Transient osilasi adalah perubahan frekuensi nada yang tiba-tiba dan tegangan arus atau keduanya yang mencakup nilai polaritas positif dan negatif. Transient osilasi dengan tegangan dengan komponen frekuensi primer lebih besar dari 500 kHz yang diukur dalam mikrodetik disebut transient frekuensi tinggi. Transient dalam komponen frekuensi utama antara 5 dan 500 kHz yang diukur dalam mikrodetik disebut transient menengah. Transient dalam komponen frekuensi primer kurang dari 5 kHz dan durasi dari 0,3 hingga 50 mikrosecond dianggap sebagai transient frekuensi rendah. Transient osilasi dengan frekuensi utama kurang dari 300 Hz juga dapat ditemukan pada sistem distribusi. Ini umumnya terkait dengan virulensi dan oscillasi transformator. Long duration voltage variation atau variasi tegangan jangka panjang, yaitu terjadi ketika tegangan suplai atau arus beban berkurang menjadi kurang dari 0,1 PO atau sekitar 10% untuk jangka waktu tidak melebihi 1 menit. Interruption atau gangguan dapat disebabkan oleh kesalahan sistem tenaga, kegagalan peralatan, dan kegagalan fungsi kontrol. Over voltage atau tegangan adalah peningkatan tegangan berarti lebih dari 110% pada frekuensi daya untuk durasi lebih dari 1 menit. Tegangan lebih biasanya merupakan hasil dari pengalian beban, misalnya mematikan beban besar atau memberi energi pada bank kapasitor. Under voltage adalah penurunan tegangan RMS menjadi kurang dari 90% pada frekuensi daya untuk durasi lebih dari 1 menit. Tegangan kurang under voltage adalah hasil dari peristiwa pengsakaran yang merupakan kebalikan dari peristiwa yang menyebabkan tegangan lebih. Substantial interruption atau gangguan berkelanjutan. Bila tegangan suplai telah 0 untuk jangka waktu lebih dari 1 menit, maka dianggap sebagai gangguan berkelanjutan. Gangguan tegangan lebih 1 menit seringkali permanen dan memerlukan campur tangan manusia untuk memperbaiki sistem untuk restorasi.
Short duration voltage variation, variasi tegangan durasi pendek. Variasi tegangan durasi pendek disebabkan oleh kondisi gangguan pemberian energi pada beban yang memerlukan arus awal yang tinggi atau sambungan lepas terputusnya pada kabel daya. Short duration voltage variation ada 3, yaitu interruption, shocks, atau dips. Yang terakhir swell. Interruption atau gangguan terjadi ketika tekanan suplai kurang menjadi kurang dari 1 PU dalam jangka waktu tidak lebih 1 menit. Shocks adalah penurunan antara 0,1 dan 0,9 PU dalam tegangan atau RMS pada frekuensi daya untuk jangka waktu dari 0, siklus hingga 1 menit. Berikut adalah gambar RMS variation. Gambar di atas ini mengilustrasikan pengaruh stasiun motor yang besar. Jika besaran arus relatif besar terhadap arus gangguan yang tersedia dalam sistem pada titik tersebut. Tegangan shocks yang dihasilkan dapat dijadikan signifikan. Dalam hal ini, tegangan langsung turun hingga 50% dan kemudian berangsur-angsur kembali dalam waktu sekitar 3 detik. Oleh karena itu, peristiwa ini dianggap sementara. Durasi harus dibagi menjadi 3 kategori, yaitu instantaneous, momentary, temporary. Swell didefinisikan sebagai peningkatan antara 1,1 dan 1,8 PU dalam tegangan atau arus amperes pada volume daya untuk jangka waktu dari 0, siklus hingga 1 menit. Swell biasanya berhubungan dengan kondisi gangguan sistem. Salah satu yang terjadi swell adalah dari kenaikan tegangan sementara pada fase yang tidak mengalami gangguan. Voltage imbalance atau ketidakseimbangan tegangan. Voltage imbalance didefinisikan sebagai penyimpanan maksimum dari rata-rata tegangan atau arus 3 fase dibagi dengan rata-rata tegangan yang dinyatakan dalam mesin. Waveform distortion, distorsi bentuk gelombang. Distorsi bentuk gelombang didefinisikan sebagai deviasi steady state dari gelombang sinus ideal frekuensi daya. Ada 5 jenis utama distorsi bentuk gelombang. 1. DC offset, 2. harmoni, 3. interharmonic, 4. notching, 5. noise. 1. DC offset adalah adanya tegangan atau arus DC dalam sistem tenaga AC. Hal ini terjadi akibat dari gangguan geomagnetik atau asimetri konverter daya elektronik. Yang kedua, harmonisa atau harmonik adalah tegangan atau arus sinusoida yang memiliki frekuensi yang merupakan bilangan bulat dari frekuensi di mana sistem suplai dirancang untuk beroperasi. Distorsi harmonik biasanya berasal dari kategori non-linear perangkat dan beban pada sistem tenaga. Nah, harmonisa ini masih selaras dengan THD. Nah, menilai THD sendiri itu apa? THD adalah total harmonic distortion. THD adalah total harmonic distortion adalah nilai presentasi antara besaran harmonik berbanding dengan besaran fundamental. Secara matematika THD dapat dihitung dengan persamaan berikut. THD I sama dengan akar I kuadrat, I2 kuadrat, I3 kuadrat, I4 kuadrat, sampai dengan IN kuadrat, dibagi dengan I1. THD V sama dengan akar V2 kuadrat plus V3 kuadrat, V4 kuadrat, sampai dengan Vn kuadrat, dibagi dengan V1. THD juga digunakan sebagai tanda menentukan batas antar distorsi harmonik pada sistem distribusi. Nah, berikut adalah tabel distorsi limit. Sedangkan untuk arus IEE 519 strip 2014 merekomendasikan untuk menggunakan TDD dan bukan THD. Hal ini karena tidak seperti tegangan relatif stabil sepanjang waktu. Nilai arus cenderung fluktuatif dalam waktu ke waktu. Akibatnya nilai THDI akan cenderung terlihat lebih
tinggi ketika kondisi low load di mana nilai arus melambatnya sedang kecil. Interharmonik atau interharmonisa. Interharmonisa adalah tegangan atau arus yang memiliki komponen frekuensi yang bukan kelipatan bilangan bulat dan frekuensi di mana sistem suplai dirancang untuk beroperasi. Yang keempat, notching. Notching adalah gangguan tegangan periodik yang disebabkan oleh operasi normal perangkat elektronika daya ketika arus diubah dari satu fase ke fase lainnya. Gambar 2.11 menunjukkan contoh notching tegangan dari konverter 3 fase yang menghasilkan arus DC kontinu. Berikut inilah gambarnya. Yang kelima, noise. Noise didefinisikan sebagai sinyal listrik yang tidak diinginkan dalam konteks spektrum breadboard lebih rendah dari 2000 kHz yang ditumpangkan pada tegangan atau arus sistem daya fase konektor. Voltage fluctuation. Fluktuasi tegangan adalah variasi sistemasi dari selubung tegangan atau serangkaian perubahan tegangan acak yang biasanya tidak melebihi rentang tegangan yang ditentukan oleh ANSI C84.1 yaitu dari 0,9 hingga 1,1 pu. IEC 61000/2/1 mendefinisikan sebagai jenis fluktuasi tegangan. Kami akan membatasi diskusi kami di sini pada IEC 61000/2/1 tipe fluktuasi tegangan yang dijadikan sebagai serangkaian fluktuasi tegangan acak dan atau kontinu variasi tegangan yang disebut dengan istilah flicker. Istilah ketiban berasal dari dampak fluktuasi tegangan pada lampu sehingga terlihat oleh mata manusia. Contoh gelombang dan metode pengukuran. Metode pengukuran mensimulasikan fungsi transfer lampu mata otak dan menghasilkan matriks dasar yang disebut short-term flicker sensation (PST). Yang kedua, pengukuran lain yang disebut dengan long-term flicker sensasi (PLT) sering digunakan karena IEC 61000/4/16 mendefinisikan metodologi dan spesifikasi instrumen untuk mengukur flicker atau kedipan. Long-term flicker sensation berarti lebih banyak digunakan untuk tujuan memverifikasi kepatuhan dengan tingkat kompatibilitas yang ditetapkan oleh badan standar dan digunakan dalam kontrak tenaga listrik. Power frekuensi variasi. Variasi frekuensi daya didefinisikan sebagai penyimpanan frekuensi dalam sistem tenaga dalam nilai nominal yang ditentukan oleh 50 atau 60 Hz. Frekuensi sistem tenaga berhubungan langsung dengan rotasi kecepatan generator yang memasuk sistem. Berikut adalah gambar 2.14 mengilustrasikan variasi frekuensi untuk periode 24 jam pada bus gardu induk 13 kV. Variasi frekuensi yang melampaui batas yang diterima oleh normal operasi steady state dari sistem tenaga dapat disebabkan oleh gangguan pada sistem transmisi tenaga besar, blok beban yang besar terputus, atau sumber pembangkit yang bisa menjadi offline. Notching tegangan terkadang dapat disalahartikan sebagai penyimpanan frekuensi. Power quality drum, istilah kualitas daya. Saya lebih memilih wajib diingatkan definisi dan banyak istilah umum kualitas daya yang relevan. Untuk sebagian besar definisinya bertapan dengan upaya industri saat ini yang mendefinisikan istilah kualitas daya. Berikut adalah contoh-contohnya. Ada filter aktif, kurva CBMA, common mode voltage, coupling, faktor puncak atau crash, critical load atau beban kritis, distorsi arus, differential mode voltage, distorsi generation atau decay, dropout, kompatibilitas elektromagnetik, konduktor pembumian peralatan, mode kegagalan, fast tripsing, fault,
Voltaire, Veroseransen, flicker, frequency deviation, response frequency, fundamental component, ground, elektronik, pembumian, ground grip, ground book, ground windows, harmonik atau komponen, harmonic content, distorsi harmonik, filter harmonik, pilihan harmonik, resonansi harmonik, impulse, transient impulsif, instantaneous, reclosi, interharmonik atau komponen, interupsi atau sesaat sistem tenaga listrik, gangguan sesaat pemantauan batas daya, gangguan berkelanjutan, intrusi berkelanjutan, intrusi sementara, logistic circuits, memory, noise, nominal voltage atau VN, beban non-linear, tegangan mode normal, noise, tensi dan tegangan lebih. Itu bukan istilah kualitas daya pada power quality atau istilah kualitas daya. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang kualitas daya beserta jenis-jenis dan macam-macamnya serta akibat permasalahan dan gangguan-gangguannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.